Halo Mbak Supatmi dan juga Mem Artik. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan yang ada di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk untuk periode tahun 2015 sampai kepada 2019. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Betty Rinasari Girsang dengan NIM 23 2018 207. Teman saya ada Stevi Febrianti NIM 23 2018 203. Kemudian ada Fiora Citasari NIM 23 2018 205, ada Tarisya Putri Islamita NIM 23 2018 210. Kemudian ada Mikael Dani Gracia NIM 23 2018 212, dan yang terakhir ada Ayu Widianti dengan NIM 23 2018 215. Nah, jadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini berdiri sejak tahun 1976 dan awalnya masih berbentuk perseroan yang kemudian berubah nama menjadi PT Indomobil Sukses Internasional. Nah, yang mana bidang usaha utama dari perseroan dan anak perusahaannya ini adalah meliputi kegiatan pemegangan lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa pembelian kendaraan bermotor, distributor suku cadangan dengan merek Indoparts, perakitan kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif, dan juga jasa sewa kendaraan, serta banyak juga usaha-usaha pendukung lainnya yang digeluti oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk tersebut. Nah, untuk struktur manajemen yang ada di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk itu sendiri, yang pertama untuk direktur utamanya ada Jusak Kertowijoyo, kemudian direkturnya ada Sandiago Soryano, kemudian ada Evensius Go, kemudian ada Bambang, Joseph Utami, dan Alex Sutisna. Kemudian untuk yang komisaris utamanya itu ada Soebroto Laras, dan wakil komisaris utamanya ada Pranata Hajidi, dan komisarisnya itu kembali ada Eugene Copark, dan komisaris independennya itu ada Agus Hasan, Hanadi Rahardi, kemudian ada Muhammad Yusuf Hamkan. Nah, sekarang kita akan memasuki analisis finansial yang ada di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Untuk rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud itu adalah utang jangka pendek sebagai tingkat kemampuan perusahaan, di mana yang dimaksud perusahaan adalah PT Indomobil Sukses Internasionalnya, yang dihitung dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Nah, kita selanjutnya akan melihat bagaimana bentuk grafik yang akan menggambarkan mengenai rasio likuiditas yang ada di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Nah, grafik ini menunjukkan kepada kita bagaimana penampakan dari current ratio ataupun rasio likuiditas yang ada di dalam perusahaan PT Indomobil Sukses Tbk. Yang mana pada perhitungan current ratio pada grafik tersebut, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya. Dari current ratio tersebut kita ketahui bahwa kewajiban lancar PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, perusahaan itu memiliki perputaran aset lancar di bawah 1, yang berarti RP1, sehingga kewajiban lancarnya itu tidak dapat dipenuhi karena perusahaan tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi semua kewajiban lancarnya dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai kepada 2019. Kemudian pada analisis quick ratio juga menunjukkan kemampuan perusahaan jika kewajiban lancarnya diminta untuk diselesaikan, yang mana quick ratio ini mengeluarkan persediaan dari bagian aset lancar karena persediaan dari bagian aset lancar membutuhkan waktu yang lebih untuk mengubahnya menjadi kas. Namun untuk quick ratio di PT Indomobil Sukses Internasional berfluktuasi terhadap nilainya yang masih kurang dari 1, artinya 1 rupiah. Kemudian
Untuk kewajiban lancarnya tidak bisa dipenuhi karena tidak memiliki cukup aset lancar yang likuiditas. Nah, kita melanjut ke materi yang berikutnya yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk menilai ataupun mengukur seberapa efektif dan efisien penggunaan aset dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang kita melihat ada grafik. Grafik ini menunjukkan rasio-rasio aktivitas dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang terdiri dari rata-rata umur persediaan, rata-rata umur piutang, rata-rata umur pembayaran utang, siklus operasi bersih, kemudian ada perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran total aset untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, berikutnya ada grafik number of days receivable, yang artinya grafik ini ingin menunjukkan kepada kita berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas atas barang jadi yang terjual secara kredit ataupun piutang usaha. Nah, kita bisa melihat nih di grafik ini ternyata rasio number of days receivable perusahaan ini di tahun 2015 sampai kepada 2019 ini masing-masing bernilai 158 hari, 185 hari, ada 200 hari, 204 hari, 158 hari. Nah, rasio-rasio ini ternyata terus berfluktuatif dari tahun ke tahun. Namun dapat kita lihat bahwa perusahaan berupaya untuk mempersingkat umur piutangnya. Meskipun mungkin ada tahun-tahun tertentu yang memungkinkan terjadinya kegagalan dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu yang bisa terjadi di perusahaan. Nah, berikutnya ada grafik number of days receivable, yang artinya grafik ini ingin menunjukkan kepada kita berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas atas barang jadi yang terjual secara kredit ataupun piutang usaha. Nah, kita bisa melihat nih di grafik ini ternyata rasio number of days receivable perusahaan ini di tahun 2015 sampai kepada 2019 ini masing-masing bernilai 158 hari, 185 hari, ada 200 hari, 204 hari, 158 hari. Nah, rasio-rasio ini ternyata terus berfluktuatif dari tahun ke tahun. Namun dapat kita lihat bahwa perusahaan berupaya untuk mempersingkat umur piutangnya. Meskipun mungkin ada tahun-tahun tertentu yang memungkinkan terjadinya kegagalan dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu yang bisa terjadi di perusahaan. Nah, grafik terakhir di dalam bagian ini adalah number of days of payable. Nah, ini ingin menunjukkan berapa hari yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam membayar utang usahanya. Pada grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata rasio number of days of payables perusahaan ini untuk tahun 2015 sampai kepada 2019 ini juga berfluktuasi dengan masing-masing bernilai 35 hari, 25 hari, 48 hari, 67 hari, 36 hari. Nah, ini perusahaan ingin mengulur waktu pembayaran utang usahanya semaksimal mungkin, semaksimal tanggal jatuh temponya untuk menjaga agar arus kas tetap ada untuk kegiatan operasionalnya. Grafik berikutnya adalah menunjukkan kepada kita siklus operasi. Nah, siklus operasi ini menunjukkan berapa lama waktu yang akan digunakan oleh perusahaan dimulai dari proses pembelian bahan baku mentah, pengolahannya menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, dan menjualnya hingga sampai kepada pengumpulan kas ataupun penjualan. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata di siklus operasi bersih atas total hari yang digunakan oleh perusahaan mulai pembelian bahan baku sampai kepada pengumpulan kas ataupun penjualan secara kredit adalah dengan mengurangkannya langsung dengan total hari pembayaran utang usaha perusahaan. Semakin singkat siklus operasi maupun siklus operasi bersih perusahaan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan itu berkegiatan semakin baik. Grafik berikut ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dari tahun 2015 sampai kepada 2019 ternyata menurun. Yang awalnya persediaan mampu berputar sebanyak 5,45 kali di tahun 2015,
dan sempat naik di tahun 2016 menjadi 6,41 kali, kemudian selanjutnya terus bergerak turun hingga di tahun 2019 itu mencapai angka 5,44 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini berupaya untuk mengefisiensikan pengelolaan persediaan mereka atau berupaya untuk lebih rendah dalam berinvestasi persediaan. Perputaran piutang mau melihat kemampuan dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk untuk memberikan kredit kepada pelanggannya dan mengumpulkan kas dari pelanggan tersebut tepat waktu. Perputaran piutang perusahaan ini dari tahun 2015 sampai kepada 2019 ini terus mengalami kenaikan. Yang awalnya perputaran piutangnya itu hanya di angka 0,10 kali untuk tahun 2015, ternyata di tahun 2019 itu naik menjadi 0,42 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini memberikan perhatian kepada piutang usaha mereka dengan cara melakukan kebijakan kredit yang ketat dan fungsi penagihan yang memadai untuk piutang mereka. Perputaran total aset mengukur seberapa efektif kemampuan dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dalam menghasilkan pendapatan menggunakan aset-aset yang ada. Berikutnya kita akan membahas tentang analisis profitabilitas. Sebelumnya kita perlu memahami dulu bahwa analisis profitabilitas ini adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu untuk menghasilkan laba ataupun keuntungan. Nah, adapun yang menjadi tujuan dan manfaat daripada analisis profitabilitas itu sendiri adalah untuk mengukur ataupun menghitung laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang ada tahun sekarang ini. Kemudian juga untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu dan menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, untuk kasus di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk itu sendiri, materi profitabilitas ataupun rasio profitabilitas ini diharapkan mampu untuk mengukur dan mengelola beban-beban kegiatan operasional. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah tentang grafik mengenai gross, operating, dan net profit marginnya yang bisa disimpulkan bahwa ternyata untuk PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini memiliki pergerakan yang fluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun 2016, khususnya untuk rasio net profit margin dan operating margin yang melonjak mengalami penurunan pada tahun 2016 tersebut. Selanjutnya, perlu juga kita lihat bahwa ternyata untuk di tahun 2019 itu sendiri meskipun penjualan di PT Indomobil meningkat, tetapi ternyata perusahaan ini justru mengalami suatu kendala yang signifikan. Kendala yang signifikan diartikan itu adalah sulitnya memproduksi mobil ke beberapa survei ataupun showroom yang menjadi langganan-langganan mereka. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi ROA, yang mana ROE tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 ini ternyata mengalami peningkatan yang tidak stabil. Seperti pada tahun 2016 misalnya mengalami penurunan ROE dan ROA ataupun ROA. Kemudian pada tahun 2017 dia justru mengalami kenaikan yang baik dari tahun 2015 dan 2016. Kemudian untuk tahun 2018 dan 2019 justru mengalami peningkatan yang stabil yang bisa kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata untuk PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini memiliki kondisi profitabilitas yang cukup baik. Materi berikutnya adalah mengenai financial leverage, yang mana financial leverage ini menjelaskan
tentang analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aset untuk membayar utang perusahaan dan menghitung modal perusahaan yang diperoleh dari utang jangka panjang. Untuk rasio long term debt to asset, ini menunjukkan proporsi utang yang dilakukan oleh PT Indomobil Sukses International Tbk untuk membeli aset yang rendah. Untuk grafiknya juga bisa kita lihat bersama di slide yang ini. Untuk rasio long term debt to asset, ini menunjukkan proporsi utang yang dilakukan oleh PT Indomobil Sukses International Tbk untuk membeli aset yang rendah. Untuk grafiknya juga bisa kita lihat bersama di slide yang ini. Grafik yang ini menggunakan debt to equity yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modalnya sendiri untuk membayar utang. Semakin tinggi rasio, maka akan semakin besar proporsi modal sendiri dalam membayar utang. Dan grafik yang terakhir ini menggunakan equity multiplier yang menunjukkan bahwa PT Indomobil Sukses International Tbk memiliki rasio equity multiplier yang tinggi antara 5,92% sampai kepada 6.465,7%, yang artinya bahwa sebagian besar aktiva yang ada didanai oleh perusahaan eksternal ataupun dalam bentuk hutang. Nah, berikutnya untuk analisis ekuitas. Untuk analisis ekuitas itu sendiri, yang pertama kita akan melihat ada EPS ataupun earning per share. Yang mana earning per share ini mengidentifikasikan berapa laba untuk porsi setiap lembar saham biasa perusahaan yang beredar. Nah, pada grafik EPS PT Indomobil Sukses International Tbk ini itu sudah menunjukkan adanya perubahan setiap tahun. Hal ini menyebabkan kondisi laba perusahaan juga berubah-ubah. Seperti halnya pada tahun 2018, EPS di PT Indomobil Sukses International Tbk ini bernilai tinggi daripada 3 tahun sebelumnya. Kemudian juga jumlah saham yang beredar pada PT Indomobil Sukses International Tbk juga ternyata setiap tahunnya itu mengalami perubahan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan PAR. PAR ini adalah Price Earning Ratio, yang mana ini menggambarkan nilai yang ingin ditunjukkan penilaian pasar terhadap laba per saham perusahaan. Kondisi PAR pada PT Indomobil Sukses International Tbk terlihat berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh harga pasar saham juga mengalami penurunan di beberapa tahun. Namun pada tahun 2018, harga pasar saham mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.058 per lembar saham. Peningkatan harga pasar pada tahun 2018 itu menyentuh angka 244,65 yang menunjukkan bahwa ternyata kondisi perusahaan yaitu PT Indomobil Sukses International Tbk ini dalam keadaan yang baik. Nah, untuk dividen per saham ataupun dividen per share yang disingkat dengan DPS, ini merupakan dividen yang dibayarkan per saham dari saham perusahaan. Besaran dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham berbeda setiap tahunnya. Namun yang paling tinggi adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp10 per lembar saham atau setara dengan 27 miliar 652.784.120 rupiah. Hal ini menandakan bahwa ternyata banyaknya penghasilan yang akan diterima oleh investor pada tahun 2015 atas setiap lembar saham yang dimilikinya juga cukup besar. Kemudian untuk rasio book to market value yang semakin besar nilainya ini menandakan bahwa ternyata perusahaan itu memiliki pengembalian yang tinggi. Juga menandakan bahwa risiko keamanan perusahaan semakin besar. Grafik ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang terjadi pada PT Indomobil Sukses International Tbk setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan investor untuk membuat keputusan apakah sebaiknya membeli saham PT Indomobil Sukses International Tbk atau justru menjual saham tersebut jika telah memilikinya.
Berikutnya kita melihat bagaimana itu pola arus kas yang ada di PT Indomobil Sukses International Tbk ini. Nah, berdasarkan pola arus kas tersebut, kita bisa memahami ataupun bisa mengklasifikasikan bahwa ternyata PT Indomobil Sukses International Tbk ini sudah diklasifikasikan sebagai suatu perusahaan yang matang ataupun mature. Hal ini disebabkan karena arus kas dari aktivitas operasi yang positif sejak tahun 2015 sampai kepada 2016. Kemudian arus kas ini berubah menjadi negatif di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata perusahaan ini sehat dan ingin meningkatkan kapasitas bisnis dalam satu perusahaannya. Lebih lanjut, ternyata arus kas dari aktivitas investasi perusahaan selama 5 tahun berjalan itu bernilai negatif. Artinya bahwa ternyata perusahaan ini aktif dalam berinvestasi kepada aset tetap. Salah satunya adalah penambahan dari aset berupa alat berat dan kendaraan. Sementara untuk arus kas dari aktivitas pendanaan itu sendiri nilainya selalu positif selama 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata perusahaan ini menerima uang dari utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk membantu dalam pendanaan operasional mereka sehubungan dengan besarnya kapasitalisasi pasar di PT Indomobil Sukses International Tbk tersebut. Jika kita melihat bagaimana ternyata relasinya berdasarkan grafik yang berhubungan antara net income dan kas pada PT Indomobil Sukses International Tbk ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kas yang ada itu bukan bersumber pada penjualan sepenuhnya, namun lebih didominasi oleh hutang dan pendapatan dari properti investasi. Kemudian jika kita melihat pergerakan arus kas yang ada dan membandingkannya dengan net income perusahaan, itu terlihat jelas bahwa ternyata perusahaan sering mengalami kerugian bersih dan nilai kas hanya berkisar di angka 1,3 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kas perusahaan sudah ada sebelumnya dalam jumlah yang besar dan mayoritas itu berasal dari aktivitas utang perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.